Ternyata hukum itu tidak simpel ya, tidak sederhana, bahkan dianggap sebagai salah satu pilar kehidupan, salah satu hakikat hidup. Banyak orang yang mungkin menganggap bahwa ngapain kita membahas hukum? Hukum itu juga nanti akan diterapkan oleh pemerintah, pemerintah yang buat ya DPR dan para kawan-kawannya. Artinya mereka yang buat, mereka juga yang main ya. Jadi aturan main dibuat oleh para pemain, dan tentu ini menurut kita tidak fair ya, tidak adil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mengaji teori hukum atau mazhab hukum dari berbagai macam perspektif. Nanti kita akan berikan banyak pandangan-pandangan terkait dengan filsafat hukum dan teori atau mazhab hukum yang berkembang dan yang klasik ya. Sebagaimana kita maklum ya, kita ketahui bersama bahwa ternyata sejarah itu dibangun oleh peradaban ya. Sejarah itu dibangun oleh pemikiran dan juga langkah-langkah praktis yang dilakukan oleh manusia. Ternyata langkah praktis yang dilakukan oleh manusia itu terkait dengan ideologinya, dan ideologinya terkait dengan pandangan dunianya. Nah, pandangan dunia ini berupa tatanan teoritis. Nah, tatanan teoritis ini tentu memiliki penjelasan yang sangat kompleks, termasuk di dalam bidang hukum. Kalau kita meminjam istilah Pirjop Kapra ya, beliau mengatakan the turning point ya. Jadi ada pergeseran paradigma dari paradigma teosentrisme, kemudian menuju pada paradigma antroposentrisme, kemudian menuju pada paradigma kosmosentrisme, yaitu paradigma ilmiah ya. Nah, tentu hukum juga terlibat dalam hal itu. Hukum juga masuk di dalam kerangkeng paradigma itu. Misalnya kalau kita membaca-baca karya-karya Hans Kelsen yang dikatakan sebagai paradigma positivistik, tapi sebenarnya tidak sepenuhnya seperti itu ya. Nah, sebelum kita banyak masuk mengulas berbagai aspek-aspek yang sangat mungkin jarang dikaji secara intensif oleh para pegiat hukum, baik itu praktisi maupun mahasiswa-mahasiswa hukum, maka kita perlu memberikan sedikit penjelasan yang mungkin sangat sederhana ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa ternyata di dalam mazhab hukum terjadi pertentangan atau dialektika, perseteruan antara apa yang seharusnya terjadi dan apa yang terjadi ya, dan apa yang seharusnya terjadi dari konstruksi atau bangunan pemerintahan, atau dari masyarakat, atau dari alam. Dari beberapa literatur yang kita mungkin juga pernah baca, bahwa ternyata hukum itu tidak simpel ya, tidak sederhana, bahkan dianggap sebagai salah satu pilar kehidupan, salah satu hakikat hidup. Banyak orang yang mungkin menganggap bahwa ngapain kita membahas hukum? Hukum itu juga nanti akan diterapkan oleh pemerintah, pemerintah yang buat ya DPR dan para kawan-kawannya. Artinya mereka yang buat, mereka juga yang main ya. Jadi aturan main dibuat oleh para pemain, dan tentu ini menurut kita tidak fair ya, tidak adil. Anggapan-anggapan kita seperti ini melahirkan kesimpulan ya, kita membuat satu penyimpulan bahwa ternyata tak ada gunanya berhukum ya, sebagaimana misalnya yang disampaikan oleh critical legal studies ya, yang saya kira itu dikembangkan melalui pemikiran kritis Marx yang mengkritisi para berjuasi bahwa negara itu dibangun oleh para borjuis ya, orang-orang yang kaya, orang-orang yang berkepentingan secara ekonomi, akumulasi modal, dalam hal ini adalah kapitalisme ya. Artinya seluruh produk hukum yang nanti akan lahir di situ adalah kehendak dari para pemilik modal. Oleh karena itu sebenarnya hukum yang lahir dari negara ini apakah memang untuk masyarakat atau tidak ya. Nah, saya kira itu salah satu teori, dan kita nanti akan membahas itu juga secara spesifik di lain kesempatan. Tapi untuk kali pertama ini kita melihat bahwa ternyata sepanjang perjalanan teori atau mazhab hukum itu ada percekcokan ya, pertentangan antara legal study ya, atau istilahnya analytical
jurisprudence, bahwa itu hukum itu sesuatu yang analitik, yang tak lagi boleh dipertanyakan ketika itu sudah diciptakan oleh mereka yang berwenang. Kemudian ada juga yang menganggap bahwa hukum itu bukan sesuatu yang taken for granted atau diterima begitu saja sebagaimana pandangan analytical jurisprudence. Ada juga sosiologi jurisprudence, ya. Ada juga sosiologi hukum yang bisa dikatakan sebagai sosiologi hukum yang sangat progresif, ya. Kalau kata Pak Sachipto Raharjo, bahwa negara itu bukan penodong, ya. Jadi seolah-olah kita ini hidup di negara, kita dipaksa untuk melakukan sesuatu. Nah, sementara kita punya kebebasan, kita punya kultur, ya, budaya atau sejarah, ya, histori, dan kita juga harus mengambil atau membetot, mengistimbat hukum-hukum yang terkandung di dalam sejarah itu, termasuk di dalam adat istiadat dan semacamnya. Itu juga nanti kita akan jelaskan lebih spesifik dalam pemikiran von Savigne ini, The Historical of Law, ya. Tapi prinsipnya bahwa pertentangan-pertentangan yang ada, baik itu pertentangan yang disebut sebagai realisme hukum, ya, yang diambil, ya, yang diabstraksi dari kehidupan masyarakat, living law, juga hukum yang diambil dari negara, ya, yang kita sebutkan tadi sebagai analytical jurisprudence, ya. Nah, ala kulli hal, dari semua pertentangan itu yang kita kenal melahirkan banyak pandangan-pandangan yang baru, ya. Yang kita kenal dengan hukum di Skandinavia, hukum di Amerika, ya, hukum di Eropa, ya, Eropa kontinental yang dibawa oleh Perancis ke Belanda, kemudian Belanda ke Indonesia, kemudian kita menganut banyak pandangan-pandangan itu, dan akhirnya pergelutan politik, hukum dan semacamnya, lahirlah hukum yang kita katakan sebagai mixed, ya, seperti apa, ya, mixed hukum, ya, the mixed of law. Artinya hukum yang bercampur, baik itu dari Eropa kontinental, dari Skandinavia, dan juga hukum Islam, dan banyak lagi interpretasi dari para pegiat-pegiat dan profesor-profesor di bidang hukum. Nah, apa sih sebenarnya pentingnya hukum, ya? Sebelum kita masuk dalam beberapa teori yang sangat spektakuler, saya kira kita mesti mempertanyakan, ya, hukum itu apa? Untuk apa hukum itu, ya? Selain apa hukum itu, untuk apa dan kenapa mesti ada hukum, ya? Artinya kita sekarang ingin mencoba mengeksplanasi atau menjelaskan lebih menjejaring, lebih luas, lebih kompleks, lebih global dalam melihat dan menyikapi masalah-masalah hukum yang ada di sekitar kita. Nah, kalau kita melihat dari kacamata filsafat, ada satu istilah yang disampaikan oleh Aristoteles, ya, keapaan, ya, whatness. Di keapaan itu berarti menunjukkan esensi, ya, dari sesuatu itu. Jadi kalau kita bertanya apa itu keapaan, ya, itu adalah jawaban atas pertanyaan yang menunjukkan esensi, ya. Jadi kalau kita ingin mendefinisikan mahia atau esensi itu, maka kita akan berkata bahwa esensi adalah jawaban atas pertanyaan apa itu. Jadi apa itu yang kita tunjuk, katakanlah handphone atau katakanlah manusia, ya. Nah, manusia itu kita jelaskan apa pengertiannya, definisinya, yakni binatang yang rasional. Atau apa itu hukum? Dalam salah satu pandangan menganggap bahwa hukum adalah seperangkat aturan, ya, atau peraturan atau sistem peraturan yang ditetapkan oleh negara, yang dilaksanakan oleh eksekutif. Atau kita katakan apa itu hukum? Ya, hukum adalah peraturan yang hidup di tengah-tengah masyarakat, ya. Ada hukum adat, ada hukum jiwa bangsa, ya. Istilahnya Bung Karno adalah Volksgeist, yang mungkin diambil dari von Savigne dan Hegel. Nah, prinsipnya
jawaban atas pertanyaan apa itu menunjukkan esensi, ya. Tapi kalau kita ingin memfilsafati lebih jauh, bahwa ternyata kita tidak cukup hanya mengapakan sesuatu, tapi kita juga perlu mempertanyakan kausanya atau sebabnya. Kenapa hukum itu lahir, ya? Misalnya undang-undang omnibus law, atau sekarang ada wacana-wacana baru, wacana yang merusak gendang telinga kita mungkin itu, yakni perpanjangan periode atau ditundanya pemilu dan semacamnya. Kemudian ada yang mau kudeta Pak Jokowi dan seterusnya dan seterusnya. Ini pertarungan politik yang sangat abstrak bagi kita, ya, bagi mahasiswa yang belum tahu apa-apa. Jadi adanya hukum yang dilahirkan, ya, katakanlah omnibus atau undang-undang pemilu atau seluruh undang-undang yang ada, peraturan yang ada, tidak hanya mendefinisikan, ya, mendefinisikan bahwa ternyata korupsi itu seperti ini, ya, di dalam undang-undang Tipikor terdapat 7 pembagian korupsi dan semacamnya, ya. Nah, bukan hanya itu, tapi kenapa dibagi seperti itu, ya, dan kenapa harus ada undang-undang korupsi, misalnya apakah dia ad hoc, ya, lembaganya, ya, KPK ad hoc apa, tidak. Nah, banyak sekali hal yang kita mesti pertanyakan di dalam filsafat hukum, misalnya di dalam perjanjian kontrak, ya, ada fakta sunt servanda, ya, jadi ada asas-asas yang diberlakukan. Kenapa asasnya seperti itu? Nah, itu semua adalah pembahasan filsafat hukum. Tidak hanya itu, ya, tidak hanya mempertanyakan esensinya, tidak hanya mempertanyakan kenapa itu lahir, tapi kita juga akan mempertanyakan how, ya, bagaimana implikasinya. Implikasi hukum yang sudah dibuat, ya. Jadi kita sudah mengenal definisi hukum misalnya, atau peraturan tertentu yang sudah terkandung di dalam ketentuan-ketentuan umum, kemudian kita mempertanyakan kenapa seperti itu, ya. Nah, setelah kita mempertanyakan kenapa seperti itu, berarti kita mempertanyakan sebab-sebab yang mengadakan itu semua, ya. Nah, setelah itu kita mempertanyakan apa tujuannya, ya. Tujuannya maksudnya untuk apa? Apa implikasinya lebih jauh, ya. Nah, itu saya kira. Misalnya pemindahan ibu kota negara, apa tujuannya, ya? Kenapa dipindahkan dan seterusnya dan seterusnya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang mesti kita ajukan di dalam setiap bidang ilmu, tidak terkecuali hukum, ya. Misalnya kita banyak sekali misalnya, ya, kita mengenal cinta, kita tahu bahwa cinta itu adalah suatu perasaan yang mendebar-debarkan jiwa kita manakala kita menyaksikan objek yang dicintai. Nah, setelah kita mengetahui batasan-batasannya, definisinya, maka kita akan mempertanyakan kenapa kita mencintai yang demikian, mencintai yang sosok yang bentuknya seperti ini dan seperti itu, ya. Setelah kita mempertanyakan kenapa, maka kita mempertanyakan bagaimana implikasinya saat Anda mencintainya, ya, dan bagaimana implikasi orang-orang yang Anda cintai atau benda-benda yang Anda cintai. Nah, itu saya kira teknik untuk memfilsafati sesuatu, termasuk hukum manusia dan alam semesta dan semuanya, saya kira, ya. Nah, itu teknik untuk memfilsafati sesuatu. Nah, di sini saya ada referensi teori hukum yang diantarkan oleh Pak Sacipto Raharjo. Insya Allah kita akan mengaji beberapa pandangan-pandangan hukum yang terkandung di sini. Saya kira ada 30-an teori, ya. Nah, sekarang di pembahasan yang pertama kita akan mengantar teman-teman dalam waktu yang sangat singkat ini, yaitu teori yang ada di era klasik, ya. Jadi kalau Anda baca sejarah filsafat Barat, karya Bertrand Russell, Anda akan menemukan bahwa ternyata di era Yunani itulah ilmu menjadi kompleks karena dituliskan dan juga dipetakan, dibagi-bagi, dan muncul spesifikasi-spesifikasi yang sangat spektakuler. Kita mungkin pernah mendengar istilah Miletos, ya, filosof yang berasal dari Miletos, filosof alam, tepatnya di Ionia dulu di Turki, ya, mungkin di Konstantinopel, di kawasan Ionia, Turki. Nah, kemudian beralih ke Athena, kemudian beralih ke Alexandria dan menuju ke Islam, kemudian ke Eropa, dan sampai sekarang kita menemukan banyak teori-teori hukum.
Tapi pada intinya penjelasan teori hukum atau filsafat hukum yang pertama adalah melihat hukum itu dalam spektrum operasionalnya dalam bidang kekuatan, ya. Kalau kita mungkin melihat atau mungkin mendengar istilah Darwin, ya, Charles Darwin, survival of the fittest, ya. Jadi yang mampu bertahan itu adalah orang yang kuat, ya. Jadi alam memperlihatkan kekuatan dan kemudian dianggap bahwa ternyata alam itu yang menciptakan hukum kepada manusia. Jadi alam itu punya tubuh sendiri, ya, kosmosentris, dan manusia berada di dalam alam itu. Oleh karena itu, ketika alam itu punya kekuatan yang sangat dahsyat, ya, dan sistem operasinya adalah yang menang, adalah yang kuat, maka manusia mesti mengikuti struktur alam itu, ya. Jadi ada kosmos, ya, ada kosmos, kemudian ada nomos, ya. Nomos itu peraturan alam itu sendiri, ya, norma alam itu sendiri. Nah, oleh karena itu, yang pertama kali dalam literatur sejarah kita temukan filosof alam adalah filosof Miletos. Salah satu tokohnya adalah Heraklitus, ya. Nah, sebenarnya ini menarik, ya, sangat menarik. Kenapa? Karena hukum tidak terpisah, ya. Hukum tidak terpisah dengan alam. Artinya apa yang dilakukan alam, apa yang dikehendaki alam itu adalah sesuatu yang harus diikuti. Berbeda dengan hukum-hukum yang berkembang di era temporer, misalnya karena pengaruh pemikiran René Descartes, ya, bapak filosof modern, kemudian orang memisahkan dirinya dengan alam dengan istilah-istilah antroposentrisme, lahirlah rasionalisme dan hukum berkembang melalui rasionalitas itu. Akhirnya hukum berpisah dengan alam, ya, rasionalitas yang terpisah dengan alam. Maka ketika rasionalitas itu yang melahirkan hukum, maka hukum berpisah dengan alam. Artinya manusia punya otoritas yang lebih tinggi di situ. Tapi di era klasik bahwa ternyata alamlah yang menentukan kehidupan manusia. Karena alam yang menentukan kehidupan manusia, maka manusia mesti mengikutinya. Karena alam punya kekuatan yang dahsyat dan sistem operasinya itu adalah sistem kekuatan, maka manusia untuk dia bisa bertahan maka harus kuat. Mungkin itu juga yang diambil oleh filosof perempuan, ya, etikawati Ayn Rand, itu dari Rusia sepertinya. Dia mengutuk kasih sayang karena kasih sayang itu membuat kita lemah dan orang yang lemah pasti kalah, ya. Karena alam memperlihatkan kekuatan. Itu juga yang diambil oleh Nietzsche, ya, Friedrich Nietzsche, seorang yang mengutuk, tanda kutip, mengutuk etika Kristiani, ya. Jadi Nietzsche itu mengutuk etika Kristiani karena etika Kristiani, ya, saudara kita Kristiani, mengampanyekan kasih sayang. Sementara kasih sayang itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan naluri manusia. Kenapa? Karena naluri manusia sesuai dengan alam. Naluri alam adalah kekuatan. Oleh karena itu, yang paling kuat itulah yang menang. Dan anggapan-anggapan bahwa ketika kita ingin mengeksplanasi, ya, ingin menjelaskan pandangan ini di dalam satu penciptaan negara, maka negara itu yang membuat suatu rumah yang sangat besar yang disebut negara, yang alatnya adalah hukum, maka hukum itu untuk melanggengkan orang-orang kuat, ya. Artinya masih ada sebenarnya dampak-dampak filsafat hukum yang berasal dari Yunani klasik, ya. Nah, salah satu tokohnya adalah Heraklitos. Heraklitos, kalau kita melihat filsafatnya, kita mendapatkan satu pandangan yang sangat paradoks, ya. Berdinamika, alam itu berdinamika pertentangan yang juga diperlihatkan dalam sejarah adanya pertempuran antara negara yang satu dengan negara yang lain, seperti sekarang Ukraina dan Uni Soviet, ya, Rusia, atau yang sudah lama berlangsung adalah Yaman dan Arab Saudi, atau yang paling lama lagi Palestina dan Israel. Dan orang yang kuat yang akan bertahan. Bila Anda tidak kuat, Anda tidak akan bertahan.
Maka oleh karena itu, ketika Anda seorang yang ahli hukum, praktisi hukum, Anda harus benar-benar mengikuti alam ini, ya. Karena alam itu kuat, maka kita harus mengikuti alam. Kenapa? Karena kalau tidak mengikuti alam, termasuk naluri kita yang ingin berkuasa, maka kita akan dibunuh oleh zaman, ya. Nah, itu saya kira penjelasan pertama yang sangat singkat terkait dengan teori hukum di zaman klasik. Soalnya banyak tokoh di sini, ya. Tapi karena kita berkepentingan hanya menjelaskan satu pandangan di dalam satu zaman, dan yang paling yang paling berpengaruh, yang juga akan berpengaruh di era modern, seperti akan mempengaruhi pemikiran Thomas Hobbes dalam pembentukan negara, termasuk Jackie Rousseau, ya. Nah, di pertemuan yang kedua kita akan menjelaskan teori hukum kaum sofis, ya, yang berkembang di Yunani di era Sokrates, ya. Jadi hukum tidak sesimpel yang Anda bayangkan. Selain obesitasnya aturan-aturan yang ada, juga ternyata banyak teori yang mesti kita pelajari. Tapi kita tidak berputus asa karena banyaknya teori ini. Kita punya akal yang saya kira diberkahi, maksud saya adalah berkah, rahmat dan hikmah yang paling tinggi di manusia adalah akal itu. Nah, akal itulah yang membuat kita menjadi ahsani takwim, makhluk yang sebaik-baiknya. Oleh karena itu, gunakan akal, jangan diliburkan supaya kita tidak rugi diberikan akal. Saya kira seperti itu, teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.